pemimpin kita, Bapak Purno Wasono. Like this. Coming through like bulldozers. Like this. Coming through like bulldozers. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya yakin Anda kan nggak ada yang nggak serius kan di bis ini. Semua serius kan? Nah, maksud saya gini, seperti saya sampaikan tadi bahwa sukses itu sebenarnya kan sederhana gitu loh. Maksud saya tuh kalau kita sudah ngambil keputusan tuh, kalau Pak Iwan dulu bilang kawini bisnisnya gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Maksudnya kawini tuh gini, kita ini benar-benar join tapi benar-benar kita belajar betul gitu loh. Belajar betul gimana caranya orang bisa sukses itu loh, maksudnya gitu loh. Jadi Anda jangan begitu join terus kayak jalan aja gitu kan. Nah, maksudnya join dan belajar betul gitu loh. Kenapa banyak orang bisa gitu? Apa yang dia lakukan gitu loh. Nah, ini yang pengen saya share juga ke Anda gitu, bahwa sukses itu sebenarnya sederhana gitu. Apalagi di FKC. Yang penting gini landasannya pada saat Anda join di bis ini, kan kita tahu prinsip kerjanya semua sebenarnya network marketing itu mirip-mirip. Jadi kalau orang sudah join di bisnis ini, maksudnya ini butuh tim gitu. Saya sudah bilang, Anda itu harus kerja tim. Kalau Anda punya grup tapi seakan-akan kayak sendiri, berarti Anda memang belum belajar bagaimana kerja tim. Karena itu udah pasti hancur bisnis Anda gitu. Karena sudah terlalu banyak orang membuktikan bahwa orang yang awalnya banyak grupnya, tapi tidak ada lagi. Itu artinya bahwa kita tidak belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin tim. Kalau pemimpin tim itu maksud saya begini, kita ini kalau menjalankan sebuah bisnis tuh kita itu ngerawat gitu. Jaga dia, pikirin nasibnya dia gitu. Nah, itu yang paling penting kita harus lakukan. Jadi pada saat join di bis ini, kalau Anda belum punya grup, maka tugas Anda adalah bagaimana memperkenalkan bis ini kepada orang lain. Kalau Anda belum bisa sendiri, ajak mentor Anda, upline Anda untuk membangun bisnis ini bersama-sama. Tapi judulnya kerja tim, kerjanya bersama-sama. Tapi kalau kebetulan Anda mandiri, karena upline Anda nggak bisa bantu Anda, ya nggak apa-apa, Anda belajar jadi pemimpin. Gitu, karena semua ujung-ujungnya adalah mandiri nantinya. Gitu loh, karena judul bisnis ini bukan hebatnya upline yang membuat kita sukses. Hebatnya downline yang membuat kita sukses, bukan begitu gitu. Tapi kita yang harus menjadi orang hebat gimana caranya. Kita belajar bagaimana belajar, karena nggak ada orang yang nggak bisa. Yang ada hanyalah mau, nggak mau gitu loh. Nah, sekarang kalau Anda bekerja awal, saya makanya bicara, apa yang harus dilakukan pada saat orang join? Tugasnya kan kalau dari 5 kunci itu kan, berarti dia harus punya impian dan sikap dulu. Makanya kalau saya menganjurkan pada saat bina itu, saya selalu mengarahkan grup itu bikin impian dulu. Kalau ketemu, itu namanya di follow up sebenarnya sudah dibuat. Jadi kalau follow up orang itu harus jelas. Yang pertama kan ditanya dulu, kira-kira apa targetnya, apa goalsnya, betul nggak? Dia mau beli apa 1 tahun 2 tahun ke depan ini, itu namanya follow up. Jadi follow up itu bukan diiming-imingi, Bu, join aja sini 7 store, nanti tak jualin produknya. Kalau nggak ada nanti tak kembalikan. Itu mau follow upnya mafia itu Bapak Ibu. Kalau follow up orang sistem, karena kita membangun aset. Ingat loh, apa yang Anda lakukan kan harus diduplikasi sama grup Anda. Pertanyaannya kalau Anda follow up seperti itu, grup Anda berani nggak? Nah kalau downline kan takut. Pada saat downline takut, maka stop di situ bisnisnya. Maka follow up lah dengan cara yang benar. Maka ikuti panduan Care Academy. Bagaimana follow up yang benar, bagaimana closing yang benar. Itu aja cara sederhananya gitu loh. Makanya sekarang yang harus kita lakukan adalah pada saat orang join, kembali lagi semula bahwa bisnis ini dibangunnya dari mana sih? Gitu loh. Kan kita tahu bahwa bisnis ini ujung tombaknya di mana sih? Kita kan mempresentasikan orang. Jadi ujung tombaknya di mana? Kita bisa membangun bisnis ini di mana? Yang pertama adalah presentasi dulu kan. Nah, presentasi ini berarti kan arahnya ada 2 nih, ya kan? Untuk yang di lapangan ya, one on one sama home meeting. Nah, ini presentasi. Kalau dia nggak di rumah, berarti biasa disebut dengan table talk. Ini kalau nggak di rumah, misalnya presentasinya di sebuah restoran misalnya, jadi judulnya table talk di sini. Ya, nah ini pada saat pertama kali. Nah, jadi kalau Anda jalankan bisnis ini, maka tugas Anda adalah presentasi. Kalau Anda orang baru yang baru join, maka tugas Anda adalah mengundang orang untuk kumpul di rumah, upline Anda undang untuk melakukan presentasi. Care Academy sudah mempersiapkan semua materi-materinya, tinggal presentasi. Lakukan saja dengan standar. Ingat Bapak Ibu, jangan keluar dari jalur. Karena banyak sekali teman-teman jalani bisnis ini keluar jalur. Dia hanya sifatnya jangka pendek. Anda kalau follow up-nya keliru, pasti itu jangka pendek. Bisnis Anda tidak terduplikasi, akhirnya mati semua di situ.
Sebenarnya judulnya nggak ada orang yang hebat dalam closing itu, nggak ada. Yang ada adalah orang yang memang dia melakukan prosedurnya care academy dengan cara yang benar. Jadi kalau cara follow up itu sederhana. Anda kalau mau detail silahkan dengarkan kasetnya. Kaset detailnya satu persatu, Anda dengarkan langkah pertama follow up itu apa. Itu aja Anda ikutin, orang akan closing kok. Jelas ya? Gitu. Ini tolong dirubah dulu bagi Anda yang teman-teman itu ada yang mungkin selama ini punya downline atau punya crossline, punya upline yang closingnya keliru, ya jangan ditiru. Jadi closing yang benar apa? Ya closing yang benar itu tidak ngiming-ngimingi. Jangan janji-janji. Karena kalau enggak, Anda bisa closing dia, itu pun hanya bom waktu, dia akan ngejar Anda nantinya. Kalau Anda follow up-nya dengan cara yang benar, ya kan, dengan prosedur, ya Anda kupas dulu. Namanya kalau follow up kan kupas bawang namanya. Anda dengarkan itu, kasetnya sudah lengkap itu, di basic pack sudah ada semua. Anda tinggal dengarkan saja step-stepnya. Bagaimana langkah-langkah follow up, yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, Anda tinggal lakukan. Sampai orang itu join. Nah itu yang paling penting gitu loh. Yang pertama apapun yang Anda lakukan pada saat Anda follow up orang, sumpah orang closing itu sebenarnya dikupas yang namanya impian dulu. Itu namanya Anda menggali dulu. Menggali hot buttonnya dia. Orang kan impiannya beda-beda, betul nggak? Seperti tadi saya tanya di awal presentasi. Ada yang impiannya pengen bikin masjid. Ada yang pengen bikin yayasan yatim piatu. Ada yang pengen punya mobil. Semua beda-beda semua impiannya. Nah ini yang perlu dikupas. Karena supaya Anda tahu bahwa orang ini arahnya mau kemana. Akhirnya orang join atau nggak join. Nah, jadi kalau Anda nggak pernah presentasi, Anda nggak akan pernah dapat follow up. Makanya saya selalu sampaikan, sebenarnya pemeriksaan kesehatan itu bukan nggak boleh, boleh. Tapi itu hanya pintu masuk. Anda tahu nggak awalnya QRMA itu kenapa saya ajukan? Karena saya butuh pintu masuk. Bagaimana caranya orang itu positif. Karena kalau Anda hanya ngomong bisnis, kadang-kadang orang sudah trauma bisnis, Anda susah masuk. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Mungkin Anda susah untuk masuk. Makanya perlu namanya QRMA. Orang yang negatif sama bisnisnya, Anda terapi dia, periksa dia punya penyakit, baru kita ngomong produk. Baru masuk dia kan. Kalau orang sudah masuk, itu jangan lupa bawa mereka ke sistem kembali lagi. Karena apapun itu kita membangun aset. Anda pengen kan suatu ketika nanti pensiun kan, benar nggak? Anda punya bisnis besar yang menduplikasi langkah Anda, akhirnya Anda bisa pensiun, maka uang mengalir buat Anda. Itu kan namanya membangun aset. Jadi bisnis ini bukan sekedar jualan produk, bukan sekedar mensponsori orang. Bisnis ini, ya kan, yang tersulit bukan mensponsori orang, tapi bagaimana menduplikasi apa yang Anda lakukan kepada orang lain. Makanya kalau kita langkahnya keliru, memfollow up orang dengan cara mengiming-imingi, kalau nanti kamu join, kamu bayar, Pak jualin produknya, nanti satu bulan, 2 bulan, kalau nanti produknya belum kejual, nanti tak ganti uangmu. Itu sudah nggak benar. Itu hanya bom waktu, nantinya pasti ngejar-ngejar Anda. Dan itu stuck di situ langsung, duplikasi nggak bisa jalan. Karena downline itu akan nunggu dia. Wah kalau upline saya follow up itu mesti luar biasa, join orang kan. Gimana nggak join, dimimi duitnya balik. Semua orang mesti join, karena dia pikir ada garansi uang kembali. Justru karena tidak seperti itu, maka lakukan dengan cara standar. Jadi sebenarnya kalau orang sudah Anda gali seperti itu, Anda follow up seperti itu, saya yakin orang pasti akan join. Jadi itu yang namanya presentasi dan follow up. Artinya kita presentasi dulu, kalau kita ketemu orang, makanya efektifkan waktu gitu. Jadi pada saat Anda join, saya pikir Anda semua pasti orang sibuk. Anda juga punya pekerjaan, nggak hanya bisnis advocacy. Maka saya anjurkan Anda, totalitas itu penting. Gitu loh, ayo kita totalitas dari hari ini. Dengan cara apa? Hemat waktu, bekerja dengan benar, tapi jangan lupa, kita bekerja itu kan pasti ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Ya mungkin dengan cara kita membaca buku, mendengar kaset, itu selalu. Jadi pada saat kita kerja itu selalu harus seperti itu. Baca buku, dengar kaset, itu terus-menerus kita harus lakukan. Gitu loh. Jadi jangan kita bekerja aja. Nggak nyampe-nyampe nanti gitu loh. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bekerja dengan cara yang benar, saya yakin akan jauh lebih mudah jadinya jalankan bisnis ini gitu loh. Nah jadi presentasi itu pertama kali pada saat orang Anda join, Anda sponsori teman-teman, ingat ya, saya yang ngingetin, pada saat pertama kali Anda ajak orang dan orang itu join, pertama kali yang harus Anda lakukan apa? Langsung buat daftar nama di situ. Saya anjurkan, ini yang banyak sudah dilupakan, adalah bantu dia untuk membuat namanya buku impian. Ya langsung buat, kira-kira Pak seandainya 1 tahun ke depan, kira-kira Bapak sudah sukses di FKC, gitu bicaranya kan. Sudah punya keuangan yang cukup besar di FKC, kira-kira apa yang Bapak ingin wujudkan? 1 tahun dah, jangan lama-lama. Bapak pengen beli apa? Nah itu dikupas. Mungkin dia pengen punya mobil, ada yang pengen punya motor, ya kan beda-beda. Ingin beli handphone bagus, atau mungkin pengen beli rumah gitu kan. Jadi itu yang paling penting dikupas dulu.
Dan nanti anjurkan untuk membuat yang namanya dream book. Ya kan? Jadi setelah disusun semua, nanti diprioritaskan mana yang paling jangka pendek bisa diwujudkan sampai jangka paling panjang. Nanti suruh cari gambar-gambar, buat buku impian ditempel-tempel di situ. Mungkin dia orang ketawa-tawa, saya juga dulu begitu, ngelihatnya wah kayak anak kecil. Tapi Anda tahu nggak, dream book itu sangat ajaib. Kalau Anda berani buat dream book, benar-benar tiap hari Anda pandangin, ya kan setiap hari Anda pandangin, itu yang mempertahankan dia untuk tetap bertahan di bisnis ini. Pada saat begitu punya banyak masalah, apapun goncangannya, begitu dia ngelihat dream book-nya itu, maka dia akan bertahan di bisnis ini. Nah setelah dia buat dream book, apa yang dilakukan? Buat daftar nama Bapak Ibu. Anjurkan langsung buat 100 daftar nama. Langsung buat bikinin 100 daftar nama di situ. Setelah daftar namanya selesai, maka langsung Anda kasih waktu sama dia untuk mengundang di situ. Anda kasih jadwal presentasi, mungkin presentasinya hari apa. Presentasi sama pemeriksaan kesehatan itu yang paling penting. Presentasi dulu, habis itu nanti ada PK, pemeriksaan kesehatan dengan terapi satu persatu, boleh Bapak Ibu. Tapi ingat dengan catatan, presentasinya tetap berjalan. Jangan hanya pemeriksaan kesehatan terus. Kalau hanya pemeriksaan kesehatan seperti saya bilang tadi, Anda hanya jualan produk, bukan membangun aset. Tapi kalau Anda membangun aset, orang setelah dia beli produk, dia harus tahu bahwa produk ini memiliki kekuatan bisa menjadikan dia punya aset dalam hidupnya. Maka Anda perlu kasih tahu dia. Terus kasih majalah dia, alat bantu, tunjukin dia punya majalah dan lain-lain. Jelas ya? Setelah itu Anda ajarkan dia untuk bisa berani presentasi. Karena di dalam starter kit-nya FKC, Care Academy, itu sudah ada buku presentasi sekarang. Anda tahu yang baru sekarang? Sudah tahu? Itu sudah satu paket. Nah, jadi kita Care Academy sudah mengeluarkan namanya starter kit yang baru. Itu isinya namanya buku proposal. Itu sudah langsung bisa untuk presentasi. Bentuknya buku langsung bisa untuk presentasi kayak tadi yang materi yang kita presentasikan tadi. Nah itu sudah ada bukunya. Jadi dalam satu starter kit itu sudah lengkap cara presentasi dan semuanya itu sudah ada namanya video-video tadi sudah ada semua. Jadi Anda nanti presentasi orang itu sudah gampang, alat bantunya sudah lengkap semua. Sama buku-buku produknya dan segala macam gitu. Jadi sudah lengkap. Setelah dia buat daftar nama, apa yang perlu Anda lakukan? Buat janji sama dia untuk melakukan home meeting berikutnya. Ya. Nah, ini starter kit kita yang baru. Isinya apa? Di sini ada buku-buku, ada buku presentasinya, ada CD-nya, ada juga buku produknya. Ini ada panduan produk ya, secara detail, lengkap. Makanya sebenarnya presentasi itu enggak usah komplit-komplit. Kebanyakan kan orang presentasi bacain satu-satu komplit banget. Jadi sebenarnya enggak sedetail itu gitu. Kalau saya presentasi itu enggak detail-detail begitu gitu. Produk itu ya produk diomongin nggak apa-apa, ini fungsinya nanti Bapak bisa pelajari di buku dan lain. Ini ada panduan produk ya lengkap, ini detail ulasannya semua, ya literaturnya semua ada di sini. Dan yang luar biasa lagi ada namanya proposal bisnis. Proposal bisnis ini langsung bisa untuk presentasi. Jadi semua lengkap seperti yang saya tadi presentasikan tuh ada semua di sini. Kalau kita sudah buat janji sama orang yang sudah join, janji waktu untuk home meeting, usahakan home meeting itu kalau bisa rame-rame juga gitu. Maksudnya orang-orang boleh juga namanya pull down meeting kan. Orang-orang downline Anda juga boleh ngundang juga. Presentasinya juga boleh rame-rame juga. Jadi ini bicara lagi kembali ke tim gitu. Jadi Anda juga perlu bagaimana membangun dengan tim yang benar. Nah, jadi perlu Anda lakukan namanya home meeting. Nah, home meeting itu juga bisa Anda kasih langkah namanya pemeriksaan kesehatan. Itu pakai QRMA. Itu untuk mengurangi orang yang negatif sebenarnya. Karena banyak orang yang mungkin udah trauma sama MLM, Anda bisa pemeriksaan kesehatan sama dia. Nah itu aja sederhana. Ya lakukan terus menerus. Habis itu Anda janji untuk follow up. Setelah itu habis Anda follow up atau Anda closing, maka jalan kemudian Anda ajak yang namanya OPP. Makanya Anda perlu membangun yang namanya OPP atau pertemuan seperti ini. Pertemuan itu penting. Kenapa? Karena untuk meyakinkan orang Bapak Ibu. Tadi Anda di OPP pasti kalau Anda bawa banyak orang, pasti banyak orang yang positif. Betul nggak kira-kira? Jadi tugas kita adalah orang-orang yang tadinya ragu-ragu bawa ke pertemuan. Lucunya Bapak Ibu, banyak orang yang tidak fanatik dengan pertemuan. Nah saya kembali lagi ke bicarain, apa pentingnya pertemuan sebenarnya? Pertemuan itu sangat penting di bisnis ini. Karena tanpa pertemuan, bisnis Anda tidak pernah bertumbuh. Makanya kalau saya lebih mudah memaksa orang datang ke pertemuan kalau saya. Karena setelah datang ke pertemuan, dia akan menduplikasi. Ingat loh, pertemuan itu gini. Pertemuan itu adalah arena untuk menduplikasi apa yang Anda lakukan. Anda pasti nggak punya waktu banyak, betul nggak kira-kira? Ya kan? Setelah Anda bawa orang ke pertemuan, Anda kan nggak punya waktu banyak untuk bantuin dia terus, gitu kan? Tapi nanti bulan berikutnya kan ada namanya pertemuan lagi. Maka tugasnya adalah bagaimana caranya supaya orang itu mengundang lagi ke pertemuan. Nah akhirnya apa? Terduplikasi bisnis Anda, pertemuan terus. Nah akhirnya aset Anda akan terbentuk, duplikasi akan terjadi. Karena mengajarkan orang itu nggak gampang Bapak Ibu.
Mungkin dengan di pertemuan Anda akan mudah. Anda nggak perlu keringetan, nggak perlu ngotot-ngotot, orang lain yang ngotot-ngotot, tapi downline Anda dengerin, dia belajar, dan begitu dia join, begitu semangat, Anda yang untung. Betul nggak kira-kira? Makanya menurut saya, fanatiklah Anda dengan pertemuan. Karena pertemuan itulah yang nantinya akan membangun nasihat Anda. Karena suatu saat nanti Anda yang akan memimpin pertemuan. Jelas ya? Jadi sederhana sebenarnya cara kerjanya. Kenapa jadi susah? Makanya Anda buat goal dulu target Anda. Jadi yang pertama kali sebelum Anda bekerja, Anda buat target Anda. Anda mau jadi diamond kapan nih? Itu Anda buat goal dulu. Langkahnya gimana Anda menjadi diamond? Stepnya apa nih? Berapa banyak presentasi yang harus Anda lakukan? Berapa banyak home meeting yang harus Anda lakukan? Nah itu target Bapak Ibu. Jadi ini yang harus Anda bangun dari sekarang. Kalau Anda sudah membangun dengan cara yang benar, saya yakin bisnis Anda juga pasti akan besar Bapak Ibu. Karena bisnis ini hanya dibangun dengan tim dan bekerja dengan benar. Kalau Anda bekerja keliru, besarnya sesaat, habis itu berantakan. Pasti, saya sudah banyak membuktikan Bapak Ibu. Gampang bangun gede bisnis tapi tiba-tiba ya hilang semua. Kenapa? Duplikasi tidak bekerja dengan benar di grup itu. Gitu. Makanya Anda perlu membangun bisnis dengan duplikasi yang benar. Supaya terduplikasi dengan benar, dimulai dari siapa duplikasi itu? Nah itu yang paling penting dulu yang mau saya bahas. Duplikasi itu kan selalu diawali dari 001-nya. Nah sekarang pertanyaannya 001-nya siapa di grup Anda? Anda kan? Betul nggak? Nah jadi yang diduplikasi siapa? Anda. Jadi kalau Andanya keliru, Anda nggak akan besar bisnis Anda. Makanya kuncinya di bisnis apa tuh? Nggak boleh sok tahu. Benar, saya banyak teman-teman yang grup yang jalan yang dia sok tahu, bisnisnya nggak akan pernah kemana-mana. Makanya jalan bisnis itu apa sih? Teachable aja, nurut aja sama upline. Itu aja kuncinya. Kalau kita sudah nurut sama upline, ngikutin, dengerin, teachable, saya yakin bisnisnya pasti besar. Karena banyak orang yang bisnisnya besar itu karena teachable sama upline. Itu aja. Karena dengan teachable, downline-nya biasanya juga teachable. Makanya kalau Anda mau belajar, mau sukses, diawali dari siapa? Dari Anda. Anda lah yang harus belajar. Makanya stepnya Bapak Ibu, bisnis ini tidak hanya nyari uang, tidak hanya presentasi sana, presentasi ini dapat bonus, enggak. Anda perlu belajar gitu. Karena sukses itu berawal dari diri sendiri, bukan upline. Upline Anda hebat pun, kalau Andanya tidak belajar, enggak akan pernah jadi apa-apa Anda. Awal aja Anda perlu belajar sama upline. Anda awal upline nempel sama Anda, tapi tidak selamanya upline bisa nempel Anda. Karena upline itu bisnisnya lebih besar daripada Anda. Dan selama ini Bapak Ibu, yang sukses itu bukan karena upline-nya hebat, bukan. Tapi orang yang belajar untuk menjadi orang hebat. Belajar, karena nggak ada orang yang lahir langsung hebat, nggak ada. Dia mau belajar, mencoba, belajar, mencoba. Jadi ujungnya adalah kita memimpin orang. Maka saya selalu sampaikan, ini bisnis ini adalah bisnis kepemimpinan. Maka tugas kita adalah memimpin orang. Kalau memimpin orang, berarti kita harus bisa diikuti sama orang lain. Jadi kita harus bisa diikutin, maka kita nggak boleh keliru. Bagaimana caranya supaya diikutin? Ya kita belajar. Makanya sering-sering baca buku, sering-sering dengar kaset, datang ke pertemuan. Itu penting. Kenapa? Karena kita butuh ilmu, Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana kita ngajarin orang? Makanya kita nggak boleh sok tahu jalanin bisnis. Karena kalau kita sok tahu, ya selesai bisnis kita. Downline itu nggak suka sama upline yang sok tahu, nggak suka. Karena akhirnya kalau dia sok tahu, dia nggak akan belajar. Ingat, jangan pernah menjadi buah yang matang. Karena kalau Anda jadi buah yang matang, besoknya pasti Anda akan membusuk. Tapi selalu jadilah buah yang hijau. Karena kalau Anda selalu merasa hijau, maka besoknya Anda akan matang. Walaupun Anda sudah matang, merasalah hijau. Anda tidak akan pernah membusuk. Karena Anda selalu belajar terus. Nggak akan ada habisnya Bapak Ibu. Menjalankan bisnis ini, Anda mengajari satu orang beda dengan Anda ngajarin 5 orang. Anda memimpin satu orang beda dengan memimpin 5 orang atau 10 orang. Beda. Makin banyak yang Anda pimpin, makin susah Bapak Ibu. Beneran. Makin susah. Jadi kalau Anda nggak belajar, nggak bisa. Di bisnis ini Anda nanti jadi diamond, Anda mimpin orang judulnya. Kalau Anda nggak belajar dari sekarang, ya Anda gimana caranya nanti Anda mimpin orang? Itu masalahnya. Maka Anda harus belajar bagaimana memimpin orang. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar jadi memimpin orang. Makanya kalau kita bicara pemimpin, katup kita makin lama harus makin besar. Kalau John C. Maxwell mengatakan hukum katup itu makin lama makin harus tinggi. Makanya itu harus belajar. Beneran Bapak Ibu, saya udah ngalamin semua. Mimpin orang itu nggak gampang. Sebenarnya kalau boleh jujur, memimpin orang susah jauh lebih gampang daripada memimpin orang kaya. Nah itu kan, Anda akan mengalami pada saat nanti Anda sukses, Anda akan memimpin orang-orang downline Anda sudah punya uang semua, kaya semua. Gak gampang Bapak Ibu. Ngumpulin orang susah disiulin, ngumpul semua dia. Kalau ngumpulin orang kaya, Anda siulin, lagi sibuk, ntar aja dulu lah, ya kan? Gak gampang. Itu banyak ilmunya. Saya dari pengalaman itu gak mudah Bapak Ibu. Karena orang itu biasanya makin lama terbentuk sama ego, makin tinggi dia egonya. Tapi alangkah luar biasanya kalau dia makin tinggi, egonya makin rendah, itu luar biasa. Tetap harus punya ego, orang sukses itu kan harus punya ego. Tapi kan makin lama harus direndahkan. Tapi kuncinya, makanya saya sampaikan kepada Anda, hari ini teman-teman, walaupun Anda, posisi Anda lebih tinggi
jabatan sosial Anda daripada sponsor Anda. Saya hanya sampaikan tici belah sama sponsor Anda. Beneran Pak. Saya menjalankan bisnis selama pengalaman saya begitu. Ya, saya dulu waktu sebelum di bisnis ini juga sama. Saya punya upline, saya nggak pernah mikirin negatif sama upline. Dia membantuin syukur, nggak bantuin nggak apa-apa. Saya nggak pernah mikirin upline saya bantu saya. Buat saya bisnis saya adalah tanggung jawab saya. Yang penting buat saya adalah saya ke bawah, bukan saya ke atas, bukan. Upline saya mau dia tidur di tengah jalan, mau jungkir balik, nggak ada urusan saya. Itu yang saya lakukan. Jadi saya pikirin downline saya. Yang penting saya bantu downline saya bekerja keras. Kalau upline saya bantu, alhamdulillah. Enggak bantu, alhamdulillah. Karena dia jalur hidup bisnis saya. Gara-gara dia saya menemukan bisnis ini. Jadi tetap apa? Berjasa Bapak Ibu. Kalau upline Anda nggak join, belum tentu Anda ada di bisnis ini. Betul kan? Belum tentu. Mungkin Anda nggak nemu FSC lagi gitu loh Bapak Ibu. Nah ini yang paling penting gitu. Makanya bersyukur itu penting. Walaupun ada banyak masalah, bersyukur dulu aja. Karena bersyukur itulah, maka Tuhan akan melipatkan rezeki kita nantinya. Memberikan jalan keluar kita lebih baik nanti. Kondisi apapun kita kenal FKC, kita bersyukur dulu. Makanya kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, maka selalu lakukan dengan hati Bapak Ibu. Karena tidak bisa dikalahkan. Orang tulus itu gimana caranya mengalahkan? Gak bisa. Anda tulus dengan hati, Anda presentasi orang, saya sampaikan. Anda ngajak orang, kalau Anda udah bicara bahasa hati, orang itu gak akan kemana-mana. Tapi kalau Anda presentasi dengan pikiran, dengan kecerdasan Anda pinter luar biasa memang orangnya. Sekolahnya S3, profesor misalnya, presentasi dengan kepintaran dia. Orang juga punya pikiran, dia akan analisa. Dia akan analisa presentasi Anda. Tapi kalau bahasanya bahasa hati Pak, sederhana presentasinya. Tapi langsung masuk dalam hati, karena hati itu seirama Bapak Ibu. Kalau Anda sudah ngomong dengan hati, orang nangkepnya juga dengan hati gitu. Jadi kalau hati Anda tulus sama orang, mikirin nasibnya orang, maka saya selalu mengatakan, kalau Anda mikirin nasibnya banyak orang, maka nasibmu dipikirkan oleh Tuhan. Jadi Allah akan mikirin nasib kita. Jadi nggak usah khawatir mikirin nasib kita. Tapi caranya harus benar dulu, gitu loh. Kalau di bisnis ini harus benar cara jalaninya, gitu loh Bapak Ibu. Makanya kita sekarang itu harus bersikap yang benar jalanin bisnis ini. Dengan kita bersikap yang benar, dengan kita meniru, menduplikasi, maka bisnis kita juga pasti akan bertumbuh dengan benar, gitu loh. Maka aset akan terbentuk dengan benar. Makanya mulai bangun. Pertemuan ke pertemuan, penting sekali pertemuan. Kalau Anda nggak buat pertemuan, bisnis Anda tidak bergerak. Pertemuan harus dibangun. Kalau Anda nggak bisa bangun pertemuan setiap minggu, bangunlah pertemuan 2 minggu sekali. Nggak bisa 2 minggu, yang 3 minggu atau 1 bulan sekali. Harus ada pertemuan itu. Yang skalanya itu global, grup Anda semua. Kalau perlu upline Anda turun, Anda dengan ngundang upline Anda turun. Tapi kalau nggak, Anda yang harus bikin pertemuan itu, jadwalin, bikin tiketnya. Pertemuan itu nggak peduli Anda peringkat berapa, enggak. Anda sukses apa enggak? Anda belum punya bukti, enggak masalah. Anda jual upline Anda yang punya bukti. Sederhana kan? Gitu loh Bapak Ibu. Anda tinggal foto-fotonya upline Anda siapa, Anda ceritakan upline Anda. Loh Anda foto saya, jebret foto Anda berdua, tampilin di situ, Anda cerita 1 jam enggak selesai-selesai itu. Benar enggak? Ini Pak Purnowasono, ini beliau dulu orang seperti ini, luar biasa, saya belajar dengan beliau gini. Orang itu enggak ngelihat lagi Anda, benar enggak? Anda namanya itu ngelempar beban namanya. Jadi Anda nggak perlu takut, karena kebanyakan di lapangan itu selalu ngomong begini, Pak, saya gimana yakinin orang, saya sendiri belum sukses Pak. Ya justru karena belum sukses, maka jualah orang sudah sukses. Nah sudah sukses itu Anda bisa jualnya dengan apa? Ya dengan apa aja, upline Anda sudah sukses. Anda kalau ada videonya, Anda cetal videonya. Kalau enggak Anda bisa foto dengan dia, ya kan itu aja Anda ceritakan. Walaupun Anda punya upline yang belum sukses pun, kalau Anda foto di situ Anda tunjukin, ini upline saya ini luar biasa, ya kan? Walaupun grup Anda cuma satu-satunya downline-nya, enggak apa-apa Anda jual. Ini beliau ini luar biasa, ini tahun depan kandidat mobil ini, ya kan? Salah enggak ngomong gitu? Enggak salah, semua orang kan kandidat mobil, betul enggak kira-kira? Anda semua di ruang ini kandidat mobil. Makanya tinggal edifikasi itu namanya Bapak Ibu. Saya sudah melihat orang-orang yang punya bisnis besar, itu karena dia bisa mengedifikasi orang lain. Orang yang bisa mempromosikan orang lain. Jadi kalau presentasi di lapangan itu selalu mempromosikan orang lain. Jadi bukan mempromosikan diri sendiri. Itu semua orang punya bisnis besar akhirnya. Makanya promosikan orang lain. Jadi meyakinkan orang lain itu seperti itu Bapak Ibu. Anda kumpulkan tim Anda walaupun sekarang 3 orang enggak apa-apa. Ya kan meetingin visi yang paling penting gitu loh. Kan visi yang paling penting. Ya saya pertama kali join di sini memang saya apa yang jual? Sama-sama belum join, sama-sama kita baru mulai. Kan hanya visi yang saya jual. Bahwa tahun depan kita akan seperti ini. Nah itu yang kita lakukan. Sehingga meyakinkan orang lain yang ikut kita. Nah makanya Bapak Ibu, seorang pemimpin itu selalu visinya yang paling penting. Makanya Anda mau kemana itu penting. Kalau Anda visinya sudah besar, maka grup Anda tinggal ngikutin. Kalau Anda visinya pendek, maka grup Anda itu akan benturan sama Anda. Beneran.
Saya lihat tuh grup yang suka berselisih paham sama grupnya itu karena memang visinya terlalu pendek. Akhirnya apa yang terjadi? Kepentingan di situ, jadi rebutan kepentingan gitu. Makanya kita perlu membangun visi yang besar. Karena harapan saya Bapak Ibu, ini bisnis ini bisa menjadi sarana untuk Anda bagaimana membangun bisnis yang besar bisa bermanfaat buat sesama. Nah, itu yang paling penting. Karena di bisnis ini Bapak Ibu bukan hanya uang, saya selalu mengatakan, kalau sekedar uang saya mungkin di bisnis saya yang lalu mungkin sudah cukup uang saya kok. Tapi saya lebih besar daripada itu gitu loh. Pengen lebih bermanfaat buat orang lain. Pengen melakukan sesuatu yang terbaik, pengen bangun masjid di mana-mana. Nah, itu yang pengen saya lakukan. Dengan bonus kita lebih besar kan kita bisa berbuat lebih banyak. Makanya ayo kita bangun sama-sama. Jadi jangan ribut masalah melulu, mudrek-mudrek sana sini. Menurut saya Bapak Ibu, orang yang selalu sibuk dengan masalah itu karena Anda visinya kurang besar. Anda kurang bekerja keras. Ya jelas ya, kita evaluasi ya. Kira-kira saya berharap ini teman-teman di sini nih bisa jadi diamond nggak kira-kira 2017? Bekerja keras gitu, maksud saya jangan kasih celah sedikit pun untuk Anda nyantai. Nah, kalau Anda bekerja keras tuh gini loh, kita sebagai upline kadang-kadang bekerjanya itu gini. Kita sekedar membantu kok downline. Nah itu masalah yang keliru nih, ini saya terapin nih. Kalau Anda bantu downline, Anda sudah luangkan waktu nih. Tuntasin gitu loh maksudnya. Kalau mau closing ya sampai closing itu orang tuh benar-benar Anda closing. Isi formulir kapan bayarnya tuh closing gitu, bantunya begitu. Kalau hanya sekedar membantu tuh nggak selesai bisnis Anda, beneran. Dan selama ini orang-orang sukses tuh itu yang dilakukan gitu loh Bapak Ibu. Ya jelas ya. Jadi benar-benar bantu dia sampai closing, disusun lagi, ayo nanti strategi lagi Ibu, ayo kita bangun lagi. Terus seperti itu, gitu loh. Jadi disusun orang-orangnya itu. Ya siapa yang harus di atas, siapa yang di bawah pada saat closing kita bangun momentum itu seperti itu. Jadi sebenarnya makanya seminggu itu waktu yang pendek. Makanya kalau closing orang teng itu segera presentasi orang. Kalau memang orang itu bagus, taruh di bawah orang itu. Ini orang bagus Pak, ini bisa di bawahmu. Tapi Bapak harus bayar di malam hari ini. Itu yang kita lakukan. Gitu. Jadi namanya susun itu bangun momentum namanya. Ya di stacking di situ. Gitu. Makanya bangunnya nggak usah serakah-serakah dulu, kanan dan kiri dulu aja. Satu persatu dulu. Jadi kalau sudah kanan dan kiri, maka apapun yang terjadi kan Anda akan bisa membantu di situ. Jelas ya? Jadi masalah sudah biasa. Jadi jangan pusing sama masalah mulai hari ini. Karena setiap masalah itu datang pasti ada tujuan. Ingat bahwa Allah itu selalu mengirim kita masalah, pasti Allah punya tujuan. Jadi makanya kita pikirkan bagaimana solusinya. Kalau kita sudah bisa menyelesaikan itu masalah, maka kita naik level. Ya, gitu. Jadi jangan stagnan di masalah. Saya selalu ingatkan Bapak Ibu, kalau teman-teman semua orang bisa, kenapa Anda nggak bisa? Mungkin bagi para wanita, ibu-ibu, banyak sekali ibu-ibu bisa. Saya yakin Anda semua juga pasti bisa. Yang penting otaknya itu jangan diisi dengan masalah, tapi otaknya diisi dengan goal, dengan target, gitu loh. Jangan dikit-dikit masalah, itu masalah, nanti ujung-ujungnya upline disalahin. Nah itu masalahnya, ya kan? Ngerti ya maksudnya? Makanya fokuslah dengan goal kita. Upline itu mau bantu, mau nggak bantu, udah nggak usah dipikirin lagi. Yang penting adalah Anda ke bawah. Dan kerja tim lah Anda. Karena tim lah yang menentukan Anda sukses Bapak Ibu. Anda coba baca banyak buku, pasti orang sukses itu bukan karena dirinya hebat, tapi karena tim yang luar biasa. Tapi tim yang hebat kan pemimpinnya harus hebat, betul nggak kira-kira? Makanya Anda yang harus belajar bagaimana menjadi pemimpin tim. Nah pemimpin tim yang luar biasa seperti saya bilang tadi, kalau menjaga dengan hati maka akan jadi hebat, gitu loh Bapak Ibu. Pedulilah sama grup Anda. Jadi kalau ada downline Anda join, dia nggak dapat bonus itu, Anda juga ikut stres gitu, namanya empati itu. Akhirnya terjadi kita bantu dia itu jadi nyaman, downline itu juga nyaman kalau dibantu begitu. Jadi jangan downline malah dikerja-kerjain. Jangan downline malah diutang-utangi duit, ya kan, malah dan segala macam dikerjain begitu. Kesian downline join di bawahmu udah bayar, diutangin duit lagi misalnya kan. Nah itu yang banyak terjadi. Makanya kenapa bisnisnya jadi tidak berkembang. Ya jelas ya teman-teman. Makanya hari ini saya berharap ayo kita jadi pemimpin yang hebat. Ya karena sukses itu bukan di tangan orang lain tapi di tangan diri kita sendiri. Jangan pernah melihat atas atau bawah. Jangan pernah melihat kanan atau kiri karena sukses itu ada di tangan Anda. Anda boleh belajar sama atas bawah atau kanan kiri, crossline juga boleh belajar. Tapi tetap Anda yang menentukan sukses. Maka buat goal setting, apa target Anda, kemudian apa pekerjaan Anda. Apa yang Anda lakukan, presentasinya berapa kali seminggu, dan segala macam itu targetkan Bapak Ibu. Kerja keras itu yang paling penting. Terus jangan lupa kerja tim, bangun pertemuan. Makanya saya bilang, kalau Anda mau sukses sebenarnya, begitu OPP di sini tuh bawa grup Anda sebanyak-banyaknya. Gitu loh. Harusnya begitu. Paksa downline Anda datang ke sini. Karena sayang, pembicara nanti yang datang kemari yang untuk bicara Grand UPP itu kan sibuknya luar biasa. Gitu loh. Ya, apalagi saya. Kalau saya datang sebulan sekali ke sini aja Anda nggak manfaatin, yang rugi kan Anda juga. Benar nggak? Saya juga rugi. Karena harapan saya dengan saya datang ke sini itu bisa membantu Anda semua. Kalau Anda bawa semua orang sampai berdiri-diri, wah luar biasa.
Karena saya yakin kalau Anda bawa 3 aja grup Anda ngundang orang, saya yakin di ruangan ini juga nggak muat. Betul nggak kira-kira? Makanya nanti ke depan bawa orang sebanyak-banyaknya. Dan jangan pelit hal kayak gitu Bapak Ibu. Itu nilai investasi. Dan itu akan balik sama Anda. Itu udah nggak usah pelit. Orang-orang bisa besar tuh nggak pernah berhitung di situ. Gitu, kadang-kadang ngundang orang, ya kan? Itu kita yang bertanggung jawab. Kadang-kadang kita terlalu hitung-hitungan gitu maksudnya. Ngerti ya maksudnya? Kadang-kadang kita mengundang orang nunggu upline dulu kasih misalnya. Itu yang masalah. Itu kan bisnis kita. Ngundang 2 orang, 3 orang masing-masing suruh bayar juga bisa. Nggak masalah kok, ini bisnis kok. Kan harapan saya, ya kalau di ruangan ini sudah jadi diamond semua kan luar biasa, benar nggak? Jadi ketemu saya itu sudah mukanya sumringah, jangan mukanya kusut-kusut. Tiap ketemu sang ini cerita masalah ini cerita masalah itu. Ujung-ujungnya masalah duit juga, ya kan? Tuh. Benar nggak? Kapan selesainya? Semua orang juga punya masalah. Tapi maksud saya kita sudah mulai fokus itu. Jangan fokus masalah uang. Gitu. Menurut saya kita jalanin bisnis itu sederhana kok. Jangan bicara Pak, saya presentasikan butuh ongkos Pak. Menurut saya itu mentalnya juga keliru. Kalau Anda presentasi butuh ongkos, presentasinya tetangganya dulu, dapat bonus, simpen dulu. Jadi jangan kalau punya bonus, terus kemudian disimpan, tidak perlu keluar-keluar lagi. Untuk biaya beli tiket, tidak mau keluar dari situ. Itu pengusaha dari mana itu? Anda tahu nggak kalau Anda bikin pabrik? Ini saya kasih cerita nih supaya Anda ngerti. Anda bikin pabrik, itu beli tanahnya udah pakai duit tuh, nggak pakai daun, bener nggak? Itu beli tanahnya tuh berapa miliar tuh. Baru mau bangun, manggil arsitek dulu nih, bangun nih gambarin tuh. Arsiteknya sudah transaksi gini-gini, udah Pak, saya gambarin pabrik Bapak 500 juta. Itu baru gambarnya toh. Itu bukan daun, itu duit juga bayarnya. DP dulu 30% biasanya dia. Gambar itu. Karena dia takut dibatalin kan. Setelah gambar selesai, udah cari kontraktor. Udah lelang kontraktor bangun, itu duit semua keluar duit terus. Ya kan coba bayangin enggak? Jadi kalau nanti misalnya pengusahanya kaya, karyawan tuh enggak boleh protes. Karena kalau pengusaha kaya itu wajar. Dia keluar duit, dia kalau bangkrut dia sendiri ngandang di penjara itu. Jadi karyawan tuh yang suka demo sebenarnya dia nggak akan maju hidupnya. Karena dia menuntut orang lain untuk berkembang dia. Tapi kalau dia mau maju sebenarnya dia tuntut dirinya untuk berubah. Karena saya dulu juga bekerja 10 tahun. Saya nggak pernah demo Bapak Ibu. Ada orang demo, anak buah saya nggak boleh demo. Saya bilang bukan begitu caranya maju. Kamu kalau mau caranya maju hargai dirimu. Bukan menuntut orang lain untuk menghargaimu. Enggak perlu. Tunjukkan aja kamu kerja yang bagus. Kalau kamu nggak dihargai di sini cari pekerjaan di tempat lain. Saya bilang. Tapi kamu dengan kelas yang berbeda gitu. Nah, orang-orang yang maju orang bersikap seperti itu gitu, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena dia tidak menuntut orang lain, tapi menuntut diri kita. Gitu loh, ya. Itu pengusaha gitu loh, Bapak Ibu. Karena dia pengorbanannya besar sekali. Nah, di bisnis ini apa pengorbanannya? Setelah Anda join, Anda dapat produk. Produk Anda konsumsi, Anda sehat. Kalau Anda jual, ya balik modal duit Anda. Tapi ya mbok keterlaluan banget kalau Anda join terus produknya dijual semua. Ya kan, Anda nggak konsumsi apa-apa ditanya, kamu udah minum? Saya tuh coba-coba udah Pak. Lah gimana? Orang nggak berani suruh minum, ketakut keracunan gitu loh. Minum Bapak Ibu, beneran. Beda kalau Anda nggak pernah minum produk itu beda gitu loh. Anda ngomongnya juga beda gitu. Makanya perlu dikonsumsi produknya. Bener kalau saya bilang produknya luar biasa. Produknya itu bisa bikin awet muda, ya kan? Bener nggak? Gitu loh. Tapi awet muda itu bukan hanya produk, duit juga menunjukkan awet muda, bener nggak? Tuh Anda minum produk terus gak punya duit ya cepet tua. Iya gitu loh Bapak Ibu. Ya kan, nah itu memang luar biasa. Ya kalau Anda lihat saya gini kan gak kelihatan umur saya kan, benar gak? Kalau saya kenalan sama orang mesti umurnya berapa? Menurutmu berapa? Oh 30 tahun Bapak kayaknya. Oh, gitu. Oh enggak, saya 23 tahun saya bilang gitu. Enggak kelihatan. Kenapa? Karena ya tadi Bapak Ibu. Konsumsi produk. Makanya sekarang mulai dari hari ini, ayo kita bangun mental kita lebih dahulu. Kadang-kadang kita terlalu berhitung, kita jalan bisnis ini terlalu berhitung. Padahal kalau Anda jalan bisnis ini ngajak orang join satu aja, Anda kan dapat uang, betul nggak? Itu jangan langsung uangnya tuh dikantongin semua gitu loh. Nah kebanyakan begitu, dapat bonus sih lupa. Ada aja buat bayar ini, bayar itu, beli baju, bayar anaknya sekolah, bayar inilah itulah. Boleh, bukan nggak boleh, tapi maksudnya bisnis ini pikirin. Jangan uangnya cemplungin di situ semua. Anda jalan bisnis mau meeting nggak punya ongkos Pak, bensin nggak punya. Gimana? Mati bisnis Anda. Nah ini yang harus kita mengerti juga. Bahwa Jer Basuki itu selalu mau beo. Beli tiket apa segala macam tuh nggak usah sayang juga gitu loh. Itu ya cara membangun dengan cara yang benar. Nah perbaiki diri kita karena kita ini seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin tuh jadilah orang yang selalu peduli sama orang lain. Kalau kita peduli sama orang lain akan ikut kita. Percaya dengan saya.
pikirkan donen Anda, pikirkan grup kita. Jangan hanya mikirin diri kita. Karena kalau mikirin diri kita, akhirnya yang terjadi apa? Grup donen kita akan mikirin diri kita. Itu udah pasti, itu hukumnya begitu. Kalau Anda ngomong dengan hati, donen Anda dengan hati. Anda tulus, donen Anda akan tulus. Saya selalu mengatakan burung terbang berkelompok sesuai warna bulunya. Kalau bulunya nggak sama, dia pasti nggak akan bersama-sama dengan orang itu. Ingat, Anda pernah lihat nggak burung emprit sama burung elang berdampingan terbangnya? Nggak ada. Pasti burung elang terbangnya bareng-bareng sama burung elang. Burung emprit ya sama emprit. Gitu loh. Nah tinggal tergantung Anda milih mau emprit apa sama elang. Bener nggak? Bener kan? Gitu loh. Kalau sama emprit ya mungkin bukan di sini tempatnya. Kalau di sini Anda burung elang gitu. Terbangnya kalau burung elang kan bebas. Kalau emprit kan selalu terbang sambil nengok-nengok. Cicit nengok-nengok takut dipatok burung gede kan gitu loh. Tapi elang nggak pernah tengok-tengok. Dia terbang itu dengan percaya diri. Makanya Anda juga harus percaya diri. Percaya diri itu begini loh Bapak Ibu. Saya tahu memang uang itu membangun percaya diri. Kalau orang nggak punya uang itu percaya dirinya juga berkurang. Tapi ya gini, ada satu teori mengatakan kalau Anda ingin sukses, tirulah gayanya orang sukses, gitu kan. Itu kan ilmu. Makanya boleh dikatakan Anda kalau kadang-kadang kan teman-teman disuruh pakai jas gitu, dia nggak mau. Nunggu sukses dulu Pak baru pakai jas. Nggak begitu. Anda pakai jas baru sukses, itu matematikanya begitu. Jas kan juga nggak harus mahal. Anda cari jas yang mahal enggak. Itu jas bekas-bekas juga ada di pasar. Kalau duitnya nggak ada, tapi yang penting kan habis dibeli, dicuci dulu kan, bener nggak? Gitu loh. Kalau orang jas bagus kan di dry clean kan. Nah kalau Anda kan enggak gitu, cuci dikucek aja nggak apa-apa, habis itu disetrika kan. Aduh, ada jas disetrika. Baru tahu ada jas bisa disetrika ya. Tapi kalau kepepet nggak apa-apa gitu loh Bapak Ibu. Itu memang begitu Bapak Ibu. Anda tiru gayanya aja. Gayanya gimana Anda tiru. Ngomongnya gimana Anda tiru. Sederhana sebenarnya. Anda harus tampil dulu meyakinkan itu. Jadi orang itu harus meyakinkan lebih dahulu. Meyakinkan itu penampilan. Baju nggak harus mahal. Nggak harus mahal. Tapi rapi itu penting. Rapi, baunya wangi. Kalau Anda jalanin di sini, jangan udah baunya apek terus napasnya bau lagi. Waduh, mati mau presentasi orang kan orang jauh-jauh. Mas, kita berjauhan aja Mas. Sama di situ aku di sini ya. Gimana presentasi begitu ya kan? Presentasi itu baunya yang wangi gitu kan. Sehingga orang itu maunya berdekatan dengan Anda. Jelas ya? Maunya deket gitu kan. Wah, enak udah baunya wangi, presentasinya bagus. Mas, saya closingnya enaknya hari ini apa besok? Nah, itu orang bisa gitu. Belum di follow up itu orang bisa gitu. Jelas ya teman-teman ya? Jadi jangan kusut gitu loh. Kalau kita mau ketemu orang udah kusut dulu kan, orang mau ketemu aja sumpah duluan, beneran. Orang mau ketemu, ngapain itu minta sumbangan? Kita mau ngajak bisnis besar, dia bilang, itu mau minta sumbangan, bantu bilangin saya nggak ada, ya susah lagi, ya kan bener nggak? Penampilan tuh yang keren Bapak Ibu. Makanya satu hal yang saya ajarkan, ini banyak tak ajarkan ke grup dan berhasil. Anda kan banyak kan gini, kan Anda itu kan paling mudah orang itu kan ingin mempresentasi orang di bawahnya. Itu udah matematika, sistematisnya begitu. Jadi Anda itu orang manusia, itu paling enak itu ngajak orang yang di bawah kita. Yang kita tunjuk mau ya, itu paling enak. Rino, aku punya bisnis bagus sini. Tapi untuk membuat Anda sukses bukan itu. Anda mengajak orang di atas Anda itu baru Anda bisa berhasil. Sponsoring up namanya. Nah sponsoring up yang paling sederhana begini Bapak Ibu. Maka saya ajarkan, Anda punya prospek orang bagus di atas Anda. Sederhana, ambil hatinya dulu. Caranya gimana? Kalau Anda mau presentasi dia, ya jangan langsung presentasi udah tahu. Nanti kalau Anda presentasikan Anda sudah bisa ngitung dong. Orang di atas Anda, misalnya dokter atau siapa. Anda mau ngajak dia kayaknya ini kalau tak ajak ini pasti ketawa doang sama saya. Nah kan ketawa masih mendingan. Kalau saya dimaki-maki, suruh pulang lagi kan tidak enak, benar nggak? Maka cara sederhana, karena Anda sudah kenal tetangganya. Sederhana yang saya ajarkan. Udah gini aja, kamu ke pasar beli pisang satu sisir itu, tapi pisangnya yang manis, jangan pisang pahit. Gak apa-apa korban itu pisang murah, pisang 60.000, benar nggak? Saya ajarkan seperti itu, pisang atau beli mangga yang manis mangganya gitu kan. Ini udah jurus yang paling jitu. Maksudnya apa? Jangan datang ke sana langsung di presentasi, Anda bawa pisang itu atau sama Mbak Mangga itu Anda ngomong sama dia, ada assalamualaikum Pak, assalamualaikum ya kan. Oh tumben sini ada apa? Anda bawa pisang kan? Wah itu bawa pisang Pak, iya Pak, ini baru panen di rumah. Ya kan, bener nggak? Padahal nggak panen, nggak apa-apa, ini baru panen Pak. Saya coba satu kan manis Pak, makanya saya ingat Bapak gitu kan. Saya pikir wah ya sudah. Nah kalau yang bagus lagi gini, Anda tahu dia sukanya buah apa? Nah itu lebih bagus lagi. Anda cari tahu dulu sebelum presentasi itu. Ini jitu betul. Yang akhirnya sponsori dokter juga. Nah, awalnya di closing susah setengah mati. Awalnya susah, didatengin susah banget. Tarsok karena dokter sibuk banget kan gitu. Maka saya bilang terakhir itu saya panggil ke sini,
Wong naklukin orang gitu aja kok susah banget. Narik saya, yo Pak Pur doang, Pak Pur. Udahlah, kamu jurus jitu nggak perlu saya itu orang itu join. Udah gini aja. Beli pisang sama beli mangga, saya bilang gitu kan. Gitu. Akhirnya tak suruh beli pisang sama mangga, datanglah ke dokter itu. Dia bilang pulang kampung, Pak Bu, saya baru pulang kampung nih, Mbak. Kebetulan di rumah lagi panen mangga sama pisang nih. Ya ingat Ibu, ya kan itu Bu dokter itu ya kan. Begitu dikasih tek itu di situ, udah nggak usah ngomong basa-basi, Bu. Sudah ya Bu, saya pamit dulu ya Bu, terima kasih. Pulang. Habis itu si Ibu dokter itu langsung telepon, Pak, kemarin bisnisnya itu kemarin kalau join berapa ya? Coba, ngeri nggak jurus begitu? Join, makanya jurusnya apa? Orang itu sederhana gitu loh. Jadi Anda kalau berhitung untung rugi, Anda berhitung, Tuhan berhitung. Gitu. Makanya jangan terlalu berhitung hidup itu, gitu loh. Itu yang paling penting. Matematikanya Tuhan tuh jangan hitung 1 tambah 1, enggak begitu. Jadi kita ngasih itu enggak ada ruginya. Itu selama ini tak praktikin begitu. Kita ngasih orang itu enggak pernah ada ruginya. Bukan orang itu yang akan balas, bukan. Artinya saya selalu sampaikan apapun yang Anda berikan kepada orang, 99% itu tidak dibalas oleh dia. Tapi mungkin Tuhan akan membalaskan di tempat lain. Makanya kalau Anda presentasi orang yang susah ditaklukkan, itu jurusnya. Nggak perlu Anda bawa upline Anda yang jago luar biasa, nggak perlu. Itu teori sederhana kok. Udah banyak orang pakai kok. Ada salah satu ibu-ibu akhirnya mau presentasi dokter, pas meeting di rumah saya, tak suruh meeting di rumah dia. Tak meetingin gitu. Saya ajarkan, ya ngejarnya sama ilmunya. Pokoknya bawa aja buah, tapi namanya ngasih, itu juga yang terbaik. Gitu. Jadi jangan beli buah yang asem-asem, malah nanti enggak niat ini ngasihnya ya kan. Gitu akhirnya kan. Cari yang manis juga. Mangga pun dicicipin dulu, manis enggak ini gitu. Jadi biar orang tuh wah, bener ini. Ya kan? Luar biasa, baik banget ini orang. Pasti begitu. Orang pasti kasih kan begitu, bener enggak? Akhirnya orang itu akan ingat, percaya manusia tuh begitu Bapak Ibu. Jadi orang itu begitu. Kalau makan kadang-kadang saya gitu. Makan saya di restoran gitu kenal sama satu orang baik gitu. Tiba-tiba saya keluar tak bayarin orang itu gitu. Saya pulang gitu. Saya pamit, Pak saya duluan ya. Begitu bayar dikejar saya, Pak. Pak pokok Bapak saya bayarin Pak. Aduh saya nggak enak. Sampai kayak gitu Pak. Sampai hubungan baik tukar kartu nama sampai kayak gitu Pak. Jadi jangan pernah pelit. Karena kalau kita pelit Tuhan juga pelit sama kita. Gitu. Ya jelas ya. Jadi makanya sekarang ilmunya sudah dapat. Artinya gitu. Kalau kita ngenalin orang, presentasi orang yang kira-kira orang-orang menengah ke atas yang kita kayaknya ragu-ragu kalau kita pasti ditolak aja sama dia, gitu kan? Bener nggak? Anda kan pasti punya kan semua kan? Ini sebenarnya orang luar biasa ini, tapi kalau aku ngajak dia kayaknya ditolak nih, ya kan? Udah gampang itu datang tiba-tiba dia mikir, kok orang ini jadi baik amat, kenapa ya? Datang ke rumah dokter itu, ya begitu datang ke rumah dokter, terus akhirnya dibawain pisang satu sisir. Ya Pak bener ilmu Bapak, dia bilang. Aku bisa datang tuh, begitu datang ke sana Pak ilmu Bapak jitu memang Pak, dia bilang gitu. Akhirnya dokter itu join Pak nyari-nyari saya. Aduh luar biasa ilmu dikasih kan, beneran serius itu. Terus Tata tanya, Bu dikasihnya pisang berapa sisir, kenapa nggak satu tandan sekalian? Wah Pak saya kan butuh makan, itu saya jual sisanya. Jadi dia benar-benar panen pisang itu dijual, jadi sebagian dijual sebagian dikasih dia gitu loh. Jadi gitu teman-teman semua. Ya nggak semua begitu gitu, maksudnya semua orang Anda perlakukan gitu, tapi orang-orang tertentu yang menurut Anda potensi bagus, baikin dia gitu. Jangan pernah sakitin hati orang lain, itu aja yang paling penting, itu rumusnya berbagi. Ya jelas ya teman-teman, jadi pimpinlah tim, Anda juga harus jadi pemimpin tim, belajar. Saya kebanyakan jumpain gini, punya grup kayak nggak punya grup, grupnya lo udah banyak, tapi dianya stres sendiri, mau ngapain juga nggak ngerti, ini gimana ini pemimpin, gimana mau sukses, ini namanya kepedulian empatinya nggak ada. Anda punya 2 downline aja itu Anda gali itu pasti besar. Gimana Anda punya grup yang begitu banyak? Anda punya grup begitu banyak itu sampai bingung kerja mau ngapain bingung. Gali aja dia gitu loh Bapak Ibu. Daftar nama Anda nggak akan pernah habis kok gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Ya mungkin itu ilmu sementara ini yang saya sampaikan pada Anda. Nanti disambung lagi lain kesempatan karena masih banyak lagi ilmu yang bisa dibagikan kepada Anda. Tapi harapan saya manfaatkan betul-betul pertemuan. Ya, harapan saya nanti kalau buat Greno PP lagi ya targetnya jangan 1-2 orang lagi, 10 gitu loh. Benar nggak? Bawa 10 orang gitu. Paksa dia datang ke pertemuan seperti ini. Oke, jadi bikin pertemuan, bangun pertemuan untuk meyakinkan. Yang pasti pesan saya Bapak Ibu tetap jalankan bisnis ini dengan hati Anda. Berbuat baiklah kepada orang lain, bantulah banyak orang karena sukses itu bukan untuk diri Anda sendiri, tapi kalau Anda bisa membangun grup Anda menjadi besar, menjadi sukses, maka sukses Anda jadi jauh lebih hakiki. Terima kasih, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.